banyak banget apa ngerti nggak? Halo girls, balik lagi di channel Girl Skills ya. Di edisi Talk ini aku sendirian tanpa Zian karena di sini aku mau sharing tentang pengalaman aku mengenai seksual harassment. Nah, sebelumnya aku mau nanya nih, pernah gak sih kalian menemukan momen dimana kalian dipegang atau dirangkul, entah itu sama temen cowok atau lawan jenis, terus entah itu di jalan mungkin kalian ada yang nge-track, ada yang bersiul atau bilang cantik gitu, tapi kalian ngerasa risih dan gak nyaman. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh udah termasuk ke dalam kategori sexual harassment atau pelecehan seksual. Nah, di sini aku mau sharing karena aku udah beberapa kali apa ya, bisa dibilang aku korban dari seksual harassment itu. Karena seksual harassment itu kan nggak cuman berupa fisik tapi juga non fisik, jadi verbal dan non verbal. Nah, sebelumnya aku mau jelasin dulu nih, apa sih sebenarnya yang namanya seksual harassment atau pelecehan seksual itu. Nah, pelecehan seksual atau seksual harassment itu adalah ayo seksual harassment atau pelecehan seksual itu tuh merujuk pada tindakan yang bernuansa sensual, baik itu fisik maupun non fisik, yang menyasar kepada bagian tubuh seksual atau seksualitas seseorang. Oke, aku mau langsung aja sharing tentang pengalaman aku tentang seksual harassment atau pelecehan seksual ini. Jadi, seperti yang teman-teman tahu, aku tuh tiap pulang sekolah pasti aku selalu naik angkutan umum karena aku nggak pernah bawa motor, aku nggak pernah dijemput juga gitu. Jadi ya, aku tiap pulang sekolah aku pakai angkutan umum gitu. Nah, kejadian yang paling aku ingat adalah waktu itu aku lagi di angkutan umum kan sama teman-teman. Itu tuh aku tuh nggak cuma berdua, bertiga, tapi bisa sampai berempat dan rame-rame gitu loh, grup ICB gitu kan. Terus di situ keadaan angkutan umum kan lagi penuh gitu kan. Terus ada cowok. Nah itu dia nggak bawa apa-apa, dia cuma nenteng jaket doang. Itu aku nggak menaruh kecurigaan atau apapun, tapi dia itu langsung milih kursi yang paling ujung, dan aku tuh posisinya di pinggir dia di paling ujung. Ngerti gak sih? Kayak ini angkot nih, gimana ya? Ini angkot, ini tuh dia, ini aku, ini teman-teman aku. Nah, dia tuh di pojok banget kan. Dia diemin jaketnya di pahanya dia. Disitulah kecurigaanku dimulai gitu. Kecurigaan aku dan teman-temanku dimulai ketika dia udah tangan dia tuh masuk ke jaketnya dia gitu. Otomatis ya ini tuh di paha aku, ngerti gak sih, di sini nih, di bagian pinggir paha aku. Di situ udah kerasa banget sih, di sini aku udah kayak ada yang gitu, tangannya dia tuh udah berasa gitu, kayak oh my god, ini pasti nyari saku gitu kan, pasti nyari saku. Teman-teman aku juga udah pada nginjek aku, udah pada ngodein gitu loh, pada ngodein kalau ini udah nggak bener nih gitu. Ya udah gue ngejauh kan, karena bodohnya gue tuh gue nggak langsung nggak langsung turun gitu, nggak langsung gitu, tapi gue udah benar-benar ngejauh. Dan pas gue gini, dia di sini, dan kata teman-teman gue, dia benar-benar ngeliatin bagian tubuh gue gitu. Terus sambil kerasa ini masih ada di paha gue. Teman-teman gue semua udah nginisin dia, udah kayak gitu loh, tapi dia masih kayak cuek gitu loh. Dan syukurnya dia nggak terlalu lama di angkutan umum itu, langsung dia turun, langsung kayak gue langsung ngelamun kayak oh my god, apa yang terjadi tadi gitu. Itu tuh benar-benar kayak parah banget sih gitu. Dia kayaknya mau nyopet tapi nggak ada, kalau orang gue pakai span gak ada saku juga gitu kan. Dia nyopet kagak lihat ya, gue kan anak pelajar gitu, mana ada duit gue gitu kan. Nah, itulah yang paling gue ingat sih, karena itu bener-bener dia
teman-temanku, kalian harus komen gimana nih detailnya, pokoknya mereka tahu banget deh gimana gitu. Terus pernah juga nih, itu kan fisik ya, itu udah termasuk fisik dan nonverbal juga karena dia udah ngeliatin bagian tubuh gue. Nah pernah juga gue balik pensi nih di angkutan umum lagi, itu gue bener-bener kayak wow gitu. Gue duduk di deket kursi supir, terus di situ ada yang naik juga cowok. Gue biasa duduk, terus dia nanya kayak kuliah di mana, namanya siapa, alamatnya di mana, kayak what gitu, lu siapa gitu kan, nanya gue. Nah di situ begonya gue kan orangnya gak enakan banget ya sebenarnya. Itu sebelum dia nanya itu dia tuh emang udah ngeliatin gue, cuman gue ya udahlah cek aja, orang dia punya mata gitu kan, ya udahlah gitu kan, gue juga nggak ngerasa gimana. Cuman lama-lama kok risih juga gitu kan, di kaca spion terus ngeliatin kayak gini langsung, kayak gimana sih gitu perasaan kalian ketika kalian dilihatin sama orang kayak gini aja terus, anjir itu kan langsung creepy banget kan gitu. Diliatin terus dia nanya namaku siapa, kuliah di mana, dan bodohnya aku jawab namaku. Harusnya kan aku malsuin ya harusnya aku malsuin. Kenapa aku jawab? Karena aku mikir kayak gini, itu tuh dia orangnya bukan kayak orang yang baik-baik gitu loh, ngerti gak sih, kayak orang-orang yang gitulah kayak gitu. Dan aku takut kalau misalkan aku nggak jawab pertanyaan dia, atau aku nggak ngerespon dia tuh, takutnya dia nekat gitulah pokoknya. Soalnya di situ angkotnya tuh cuman berdua, aku dan temen aku Zahra. Di situ ya udah gue jawab aja gitu, nama aku Tiara. Terus di mana, rumah di mana gitu kan, terus gue jawab anjir gitu kan. Sorry gue lupa sumpah, gue nggak nyebutin nama gue cuma kayak gitu. Terus dia langsung nanya rumah di mana. Nah yang gue jawab itu rumah gue di Sindang Laya gitu kan. Gue jawab rumah gue, gue sebutin di sini, gue sebutin alamat rumah gue. Terus kayak saya juga tahu, katanya saya sering main ke situ, boleh dong nanti kapan-kapan saya main ke rumah. Kayak gue langsung gak berhenti di situ, gue langsung kayak anjay gitu, langsung kayak teman gue juga sama, teman gue ngerasa takut, kok gue jadi gue halo gitu kan, sorry ya campur-campur, sorry. Nah teman gue udah ngerasa risih juga, udah ngerasa ketakutan juga karena gue udah kode-kodean gitu kan, gue udah nyebutin alamat rumah gue di mana. Sementara kalau gue turun dia pasti curiga dong. Dan gue mikirnya kejauhan, kayak gue takut dia kayak wah bukan di sini loh, alamat rumah itu bukan di sini kok, dia turun kayak seakan-akan menunjukkan banget gitu kalau gue tuh takut gitu. Karena biasanya kalau misalkan semakin kita menunjukkan takut, semakin dia kayak berani gitu biasanya. Makanya gue mikirnya kejauhan, jadi gimana ya. Akhirnya gue sama temen gue memutuskan untuk pura-pura mau ngebaso dulu gitu. Jadi gue turun langsung situ karena gue udah ngerasa risih banget. Gue bener-bener diliatin, bukan dari kaca spion lagi, tapi kayak gini. Lo ngerti gak sih, diliatin kayak gini, malah kayak gini. Jadi gue tuh di belakang dia kan, di sini banget, dan dia kayak gini dong, kayak what, takut gitu kan. Dia udah tuh, itu termasuk sexual harassment yang non verbal ya, yang non fisik gitu. Itu tuh bener-bener aku tuh ngerasa takut, risih, gak nyaman, pengen nonjok gitu rasanya tuh. Cuman ya gimana gitu kan, mengingat orang-orang sekarang tuh udah pada nekat, makanya oke, udah kita cukup aware aja gitu, kita cukup berhati-hati gitu kan. Dan masih banyak lagi kejadian-kejadian yang membuat aku risih dan gak nyaman. Dari mulai ojol. Pernah juga ada oknum-oknum ojol yang kayak bikin kita jadi gak nyaman, dan masuknya ke seksual harassment juga ada, pernah. Terus yang selewat-selewat di jalan juga pernah. Aku naik motor, terus mereka lihat bed nama aku, terus mereka panggil nama aku dengan sekencang mungkin. Kalian ngerasa gimana sih gitu kalau jadi aku gitu, nanti gak sih aku pulang sekolah, lagi banyak orang bubaran, terus tiba-tiba ada orang yang gak sama sekali aku kenal manggil nama aku sekencang itu, kayak dia cuma lihat bed nama aku Tiara gitu, langsung kayak gitu, kayak risih banget kan. Soalnya kan ini juga
dia pasti ngeliatnya ke bagian sini gitu kan, kayak gitu. Ternyata di zaman sekarang ini masih banyak gitu yang melakukan hal tersebut gitu, atau sexual harassment ini gitu. Makanya aku tuh khawatir banget gitu, kita sebagai perempuan tuh masih dianggap rendah gitu, lebih rendah daripada kaum laki-laki. Sebenarnya sexual harassment atau pelecehan seksual ini nggak cuman korbannya tuh nggak cuma perempuan gitu, bisa aja laki-laki yang jadi korbannya. Cuman kan sekarang kebanyakan itu korbannya ya perempuan gitu, karena ya gitu ya, kalau aku mikirnya sih kayak ngapain gue ngegodain cowok anjir gitu kan. Tapi pasti ada juga sih yang kayak gitu, ada juga yang cowok ke cowok gitu. Pokoknya seksual harassment tuh ketika kita udah gak nyaman, udah risih, dan dia mengarah ke seksual kita, itu udah parah. Itu udah gak bisa ditolerir sih. Nah, dan pelecehan seksual itu biasanya si para pelakunya tuh menyalahkan si korban. Ngerti gak sih? Kayak misalkan cowok nih yang melakukan sexual harassment ini, dan cowok tuh pasti menyalahkan ceweknya, atau maksudnya kayak gimana sih, jadi kadang-kadang cowok tuh malah menyalahkan cara berpakaian wanita gitu. Padahal udah jelas-jelas kan itu tuh hak berpakaian setiap orang gitu kan, tapi tetap aja mereka kayak suruh siapa pakai baju yang ketat, suruh siapa naik angkutan umum sendirian, suruh siapa ini itu. Kayak hey, come on gitu. Semua itu tuh terjadi bukan atas apa yang kita kenakan gitu, bukan atas apa yang kita yang kita kenakan, tapi itu tuh murni dari pikiran kotor kalian. Ngerti gak sih? Ketika kalian udah pikiran kalian udah kotor, udah nggak bener, itu pasti kalian melakukan hal yang kayak gitu. Makanya please lah gitu, wanita tuh derajatnya tinggi. Kamu tuh harus menghargai, kamu tuh harus menghormati seorang wanita. Ngerti gak sih? Itu kalian pikir aja gitu, ketika cowok masih bisa mengontrol dirinya gitu, mengontrol diri, terus dia tuh punya sisi kemanusiaan, dia nggak akan mungkin ngelakuin hal itu gitu. Dia tahu kalau cewek tuh emang harus dihormati, cewek tuh harus dihargai, dan cewek itu perlu dilindungi, bukan malah dilecehin gitu kan. Jadi itu orangnya aja gitu, jangan nyalahin cara berpakaian kita, jangan nyalahin kenapa kita keluar malam-malam sendirian. Ya harusnya kalian yang bisa melindungi, siapa lagi gitu kalau bukan kalian ya kan. Makanya gak usah alasan deh lo, kalau udah kotor ya kotor aja pikiran lo gitu. Masih adanya juga stigma masyarakat yang menganggap kalau pelecehan seksual ini hal yang normal, hal yang biasa. Padahal ini semua tuh kan perlu speak up gitu. Ini tuh bukan lagi hal yang mesti kita tutup-tutupi, mesti kita pungkiri gitu. Ngerti gak sih? Kayak karena sebagian besar masyarakat masih anggap kalau yang speak up, kalau yang bilang kalau kita tuh korban pelecehan seksual tuh katanya kita tuh cuma cari perhatian gitu. Come on gitu. Sebenarnya ini udah dari lama sih aku pengen banget sharing gitu pengalaman aku. Iya karena pertama ini tuh emang benar-benar harus gitu. Ngerti gak sih? Kita tuh kaum wanita harus lebih aware, kita harus lebih hati-hati, dan kita tuh bukan objek mereka. Ngerti gak sih? Gitu. Jadi sebenarnya aku juga pengen nyeritain itu udah lama banget, cuman kesempatan aku di channel Girls Kids ini aku pengen banget sharing ke kalian, dan mungkin ini bisa jadi pelajaran juga untuk kalian dan untuk para pelakunya juga, karena kesadaran mengenai sexual harassment itu benar-benar penting gitu. Jadi ya kita harus
memerangi itu semua gitu. Banyak juga yang bilang kalau misalkan aku bilang ini cuman caper atau semua ini cuman kebohongan belaka gitu. Gue punya saksi gitu, dan ya udahlah bodo amat kamu percaya atau enggak, tapi emang ini tuh benar-benar terjadi gitu di lingkungan sekitar kita tuh ada gitu. Makanya kita harus lebih hati-hati guys, be careful. Jadi si pelecehan seksual ini tuh harus dipandang serius, jangan cuma kayak ya Allah cuman gitu doang, biasa kali gitu. Kalian nyadar gak sih gitu kalian tuh sedang dilecehkan, atau mungkin kalian gak ngerasa risih, mungkin ya udah emang kalian kayak gitu. Tapi kalau untuk aku udah ngerasa risih dan gak nyaman, disitulah aku mulai kayak wah parah nih gitu. Dan para pelakunya juga harus nyadar lah gitu kan, karena di Indonesia sendiri kasus pelecehan seksual itu tuh masih tinggi, tapi kesadaran pendidikan seks di sini tuh masih rendah. Artinya sih masih pendidikan seks di lingkungan kita tuh masih dianggap hal yang tabu gitu. Padahal itu semua tuh penting banget kan, biar biar kita sadar gitu. Karena kalau misalkan kita masih menganggap kalau pendidikan seks itu masih hal yang tabu, yang bakalan terjadi tuh si pelaku gak akan nyadar kalau dia habis melakukan pelecehan, dan kita pun yang dilecehkan gak tahu kalau itu tuh udah termasuk kategori dalam pelecehan seksual gitu. Makanya ini harus banget nih, penting banget yang namanya pendidikan seks itu. Jadi kita nyadar nih, kadang juga kan mungkin si pelakunya nggak nyadar kalau itu tuh udah termasuk ke pelecehan seksual, dan dia pun nggak tahu kalau misalkan kita bakalan risih dan nggak nyaman, mungkin kayak gitu. Tapi itu tuh nggak bisa jadiin alasan buat kalian bisa melecehkan kita, para kaum wanita. Karena dengan kalian melakukan kayak gitu berarti kalian udah bego, ngerti gak sih, kayak awam banget gitu tentang pendidikan seks itu gitu. Jadi aku udah nggak tahu lagi mau ngomong apa, tapi aku bener-bener berharap banget gitu para pria di luar sana, entah itu pria entah itu wanita, pokoknya yang manusia deh gitu, manusia, tolonglah gitu, kita manusiakan manusia, kita memanusiakan manusia gitu. Kita saling menghargai, kita saling menghormati, kita saling melindungi gitu, bukan malah jadi sumber ketakutan gitu setiap kita mau apa-apa tuh jadi ngerasa insecure gitu, ngerti gak sih? Apalagi buat kaum pria yang harusnya melindungi wanita, karena wanita itu adalah makhluk yang harus kalian ayomi, harus kalian lindungi, bukan malah kalian lecehkan gitu. Jadi please sadar banget, harus sadar sama yang namanya sexual harassment atau pelecehan seksual. Buat para wanita, benar-benar aku ngomong di sini, please be aware soal itu. Kalian harus sadar, kalian harus tahu ini semua tuh bukan hal yang sepele. Ini tuh bisa loh dilaporin, sebenarnya kan bisa banget. Nah kalau kalian nggak mau hal ini terjadi sama kalian, please hati-hati. Dan kalau misalkan itu terjadi sama kalian, jangan pernah segan buat balas gitu. Maksudnya kayak jangan ngerasa nggak enakan. Jujur aku tuh orangnya nggak enakan banget, jadi setiap ada kejadian tuh gue nggak berani, ngerti gak sih? Gue kayak yaudahlah mungkin dia nggak maksud kayak gitu, yaudahlah dia mungkin nggak maksud kayak gitu, karena itu udah termasuk pelecehan seksual banget sih. Teman-teman gue udah pada greget banget karena gitu. Nah kalian juga harus kayak gitu, kalian harus spontan gitu ketika ada yang mengganggu kenyamanan kalian, membuat kalian risih, langsung bug gitu. Karena buktikan bahwa kita tuh sebagai cewek tuh, cewek tuh bukan makhluk yang lemah gitu, nggak bisa lo lecehin gitu. Jadi oke lah gitu, sekarang kalian harus lebih hati-hati, harus lebih aware, dan ya kita sadar kalau sexual harassment ini bukan hal yang ecek-ecek, bukan masalah yang mesti kita tutup-tutupin gitu. Gak. Semua ini harus berakhir, semua ini harus selesai, gak ada lagi yang namanya pelecehan seksual, entah itu verbal maupun non verbal, karena ini semua tuh udah nggak bisa ditolerir. Oke. Jadi mudah-mudahan ini nggak terjadi pada kalian, dan ini nggak terjadi lagi sama aku. Pokoknya
harapkan dengan aku sharing pengalaman aku ini bisa menjadi pelajaran untuk kalian untuk lebih berhati-hati dan lebih sadar sama seksual harassment ini. Oke, jadi segitu aja sharing aku di video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan see you.